Kita bahas kali ini adalah mengenai tes potensi akademik pengetahuan kuantitatif untuk persiapan UTBK. Dan soal-soal yang kita bahas ini adalah soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya dimunculkan di soal UTBK. Ya teman-teman, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Soal pertama adalah sebanyak 9 orang pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 48 hari. Jika pekerjaan harus dipercepat 3 minggu, maka tambahan pekerjaan yang dibutuhkan. Ini adalah soal perbandingan. Berarti yang diketahui di sini adalah 9 orang untuk 48 hari. Ya. Dan berikutnya pekerjaan harus dipercepat 3 minggu. Jika dipercepat 3 minggu, 3 minggu ini sama dengan 21 hari. 3 minggu ini sama dengan 21 hari. Jika dipercepat 21 hari, berarti tinggal 27 hari lagi. Ya. Berikutnya, maka yang ditanya di sini adalah maka tambahan pekerjaan dibutuhkan. Berarti mula-mula kan 9 orang. Berarti kita tambahkan dengan X. Maka ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kita kalikan aja. 9 dikali 48 ini sama dengan 9 ditambah X sama dengan 27. 27 dengan 9 sama-sama dibagi 9, sisa 1, sisa 3. 48 dengan 3, ini 3 sisa 1, 48 di sini sisa 16. Berarti kita peroleh 16 sama dengan 9 ditambahkan dengan X. Maka nilai X-nya sama dengan, di sini adalah 16 dikurang 9 sama dengan 7. 7 hari. Kita cek 7 hari. Ya. Untuk membuat secangkir kopi diperlukan 3 sendok. Berarti di sini adalah kopi dibutuhkan 3 sendok. Dan creamer 3 sendok. Berarti di sini 2 sendok, ya. Telah digunakan 5 sendok kopi dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Di mana P diketahui sama dengan 3A, Q-nya sama dengan 10. Berarti kita cari dulu berapa nilai si A ini. Oke. Mula-mula dibicarakan di sini adalah kopi 3 sendok dan krimnya 2 sendok. Telah digunakan 5 sendok kopi dan krimnya ada A. Berarti ini perbandingan senilai kopi banding kopi sama dengan krim banding krim. Berarti kita kalikan 3 dikali A, 3A, 2 dikali 5, ini sama dengan 10. Di mana diketahui nilai daripada P itu sama dengan 3A. Ternyata 3A sama dengan 10. Ya, sama dengan 10. Q-nya 10, berarti P sama dengan Q. Kita cek optionnya. P sama dengan Q. Cantik. Soal berikutnya, ini adalah soal UTBK tahun 2021, tahun lalu ya teman-teman ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 12 orang. Setelah pekerjaan dimulai 8 hari, pemilik menginginkan pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 20 hari. Pekerjaan tambahan yang dibutuhkan. Berarti kita mulai, yang diketahui adalah mula-mula ceritanya 30 hari. Oleh 12 orang. Setelah pekerjaan dimulai 8 hari ya. Dimulai 8 hari, 8 hari ini masih untuk 12 orang ya, teman-teman ya. Pemilik menginginkan pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 20 hari. Jika menginginkan 20 hari, berarti sisanya di sini adalah 12 hari lagi dong. Ya kan? Pekerjaan tambahan yang dibutuhkan berarti di sini adalah 12 ditambahkan dengan X. Maka menentukan nilai perbandingannya di sini kita buat adalah mula-mula adalah 30 dikali 12 orang sama dengan 8 hari bekerja untuk 12 orang karena diminta pekerjaan harus 20 hari ya. Karena pemiliknya menginginkan 20 hari. Berarti 8 dikali 12 ditambahkan dengan sisa 12 hari lagi.
dikalikan dengan 12 ditambahkan dengan X. Berarti di sini 360 sama dengan 96 ditambah kali masuk ya. 144 ditambah 12X. 96 ditambah 144 sama dengan 240 ditambah 12X. Ini kasih kurang kemari, berarti sisanya 120 sama dengan 12X. Sama-sama kita bagi 12, maka nilai X-nya sama dengan 10. Maka pekerjaan tambahannya adalah 10 orang. Oke, ayam. Soal berikutnya. Diketahui harga gorden dengan lebar 150 cm adalah 95.000 setiap meternya. Berarti 1,5 meter harganya 95.000. Manakah di antara pilihan berikut yang memiliki harga termurah? Berarti kita mencari harga termurah ya, teman-teman ya. Maka kita cek dulu optionnya. 3 buah gorden masing-masing dengan panjang 2,5 meter, 4 buah gorden dengan panjang 2 meter, 5 buah gorden dengan panjang 1,8 meter, 6 buah gorden dengan masing-masing 1,5 meter, 7 buah gorden dengan masing-masing 1 meter. Oke, jika teman-teman untuk menentukan yang termurah, kalau teman-teman mencarikan harga per meternya boleh. Tetapi untuk mempersingkat waktunya gampang saja. Untuk mengetahui harga termurahnya, otomatis kita kalikan saja berapa panjang daripada yang dibeli oleh si pembelinya, panjang daripada si gorden. Semakin panjang gordennya berarti semakin mahal, semakin pendek gordennya berarti semakin murah. Maksud saya, berarti kita kalikan saja. Option A, 3 buah gorden dengan panjang 2,5 meter. Berarti 3 dikali 2,5 meter. Ini sama dengan 7,5 meter lah dibeli. 4 dikali 8 kali 2 berarti di sini 8 meter. 5 dikali 1,8 sama dengan 9 meter. 6 dikali 1,5 juga 9 meter. Berikutnya 7 dikali 1 berarti di sini adalah 7 meter. Berarti yang termurah adalah yang terpendek. Maka yang terpendek di sini adalah 7 meter. Berarti jawabannya entok. Sebuah desa sedang diadakan kerja bakti dengan banyak peserta laki-laki 32 orang dan perempuan 20 orang. Kerja bakti bertambah dengan total pria dan wanita 4:3. Maka jumlah seluruhnya pekerja adalah berarti perbandingan 4:3, pekerja tersebut bertambah ya. Berarti kita buat di sini perbandingannya adalah 32 bertambah laki-laki adalah X per 20 bertambahnya si wanita adalah Y. Misalkan sama dengan 4:3 ya. Kita kali silang ya, teman-teman. Hasilnya di sini sama dengan 96 ditambah kali 3 berarti 3X, ini kali 4 berarti sama dengan 80 ditambahkan dengan 4Y. Kasih pindah berarti 16 ditambah 3X ini sama dengan 4Y. Berarti 16 ditambah 3X per 4 ini sama dengan Y ya. Maka kita ambil, menentukan nilai daripada pertambahan si laki-laki dan si perempuan, berarti kita buat di sini adalah kemungkinan. Kemungkinan di sini X-nya boleh berapa saja ya. Berarti seandainya, tapi tidak negatif ya, karena kalau jumlah orang tidak boleh bernilai negatif. Berarti kita ambil nilai X-nya di sini bisa 0 ya, masih positif ya. 0 bisa 1 bisa 2. Berarti kita ambil secara logika adalah kelipatan daripada si 4 dulu ya. 16 bagi 4 di sini aku buat adalah 4 ditambah 3/4 X sama dengan Y ya. Berarti kemungkinan pertama, seandainya aku misalkan nilai X-nya sama dengan 0, berarti nilai Y-nya di sini sama dengan 4 ya. Berarti kalau aku jumlah, maka 4 mula-mula pekerjanya adalah 32 dengan 20. 32 ditambah 20 adalah 52 orang. Berarti 52 ditambah 4 hasilnya sama dengan 56. Kita cek option, ternyata 56 tidak ada.
Kita ambil lagi kemungkinan kedua, yaitu pada saat nilai X-nya sama dengan 1 nggak bisa ya, tidak habis dibagi ya. Berarti kita ambil adalah 4. Oke, kalau X-nya 4, 4 dibagi 4, 1 ya. Berarti kali 3, 3. 3 ditambah 4, berarti 7. Berarti nilai Y-nya sama dengan 7. Kalau aku jumlah, hasilnya di sini sama dengan 11. Ditambah mula-mula 52, maka total di sini sama dengan 63 ya teman-teman ya. 63, cek option yang ada 60. Berarti kita cari kemungkinan berikutnya, yaitu kemungkinan ketiga X-nya sama dengan 8. Kalau X-nya sama dengan 8, berarti masukkan kemari lagi ya. 8 dibagi 4, 2. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 4, 10. Berarti nilai Y-nya sama dengan 10. Jumlahkan 18 ditambah total mula-mula 52, maka hasilnya sama dengan 70. Cek 70 ada? Belum ada, masih usaha lagi ya teman-teman ya. Kemungkinan keempat X-nya sama dengan 12. Kita masukkan 12 dibagi 4, 3 kali 3, 9. 9 ditambah 4 berarti nilai Y-nya sama dengan 13. Total 25 ditambah 52 masih berjumlah 77. Cek. Belum ada, sadis ya. Kemungkinan kelima yaitu pada saat nilai X-nya sama dengan 16. 16 dibagi 4, 4 dikali 3, 12. 12 ditambah 4. 16. Kalau aku jumlah hasilnya di sini 32 ditambah 52, maka dijumlah hasilnya sama dengan 84. Cek lagi. Alhamdulillah ya ada teman-teman, jawabnya adalah entok. Diketahui sebuah password terdiri dari 4 digit dengan ketentuan digit pertama adalah angka ganjil. Digit kedua huruf vokal selain huruf A, digit ketiga adalah salah satu angka dari 0248, digit keempat adalah huruf vokal selain huruf O. Banyak cara menyusun password dengan syarat tidak boleh ada angka atau huruf yang sama. Berarti kita cek dulu ya syaratnya di sini. Terdiri dari 4 digit. Ya, berarti di sini 4 digit ya. 2, 3, 4. Kita cek dulu digit pertama adalah angka ganjil. Kemungkinan angka ganjil di sini adalah 1, 3, 5, 7 dan 9 ya. Digit kedua adalah huruf vokal A, I, U, E, O selain huruf A. Berarti A, I, U, E, O. A-nya nggak ikut. Digit ketiga adalah salah satu dari angka 0, 2, 4, 8. Sedangkan digit keempat adalah huruf vokal selain O. Huruf vokal A, I, U, E, O-nya nggak ikut ya. Oke. Karena diminta 4 digit, maka kita cek dulu dari angka. 135780246 kita cek di sini ternyata tidak ada angka yang sama, banyak digitnya di sini adalah 5, banyak digit di sini 4. Berarti kemungkinan yang pertama di sini adalah 1 2 3 4 5. 5 di sini belum tahu, di sini 4, di sini juga. Oke. Hurufnya seandainya aku misalkan huruf I, satu huruf ya kan, I, berarti kemungkinan dari syarat keempat I-nya nggak boleh ikut. Kan diminta tidak boleh ada angka yang sama atau huruf yang sama. Berarti kemungkinan di sini adalah 3. Berikutnya 5, di sini 4 ya. Kita cek lagi di sini aku ambil huruf U. U itu 1 digit, cek di sini ada nggak U? Ada. Berarti kemungkinannya di sini juga 3 digit ya, teman-teman ya. Berikutnya lagi di sini 5, 4. Setelah itu aku cek huruf E. Lihat di sana huruf E ternyata masih ada, berarti di sini masih 3 digit. 5, 4 berarti aku ambil huruf O. Huruf O di sini ternyata tidak ada, berarti kemungkinan A, I, U, E bisa, berarti 4 digit. Tinggal ini kita kalikan saja ya. 5 kali 1 kali 4 kali 3 hasilnya sama dengan 60. Di sini 60
Ini sama dengan 80. Totalnya di sini sama dengan 180 tambah 80, 260. Cek option ya, 260. Ada ya? Cantik. Jika X A, B, C, D, E sama dengan A tambah D tambah 2B tambah C, maka nilai. Berarti kita ikuti clue daripada yang di atas. Berarti A-nya 5, B-nya 4, C-nya 3, D-nya 2. Yuk, berarti hasilnya di sini adalah A 5 ditambah D 2 ditambah 2B 8 ditambah C 3 ya. Berarti jumlahnya di sini sama dengan 15. Ayam ya. Masih dengan pola bentuk yang sama, memantapkan ya. Sekali lagi kita coba bentuknya seperti ini persis kayak soal tahun lalu ya. Jika operasi P lingkaran Q dikali dengan R, pernyataannya seperti ini ya. P ditambah Q per 2 dikurangkan dengan R. Maka nilai dari, berarti P-nya di sini aku misalkan 6 lingkaran, berarti Q-nya adalah 8, R-nya adalah 4. Kita ikuti ya teman-teman ya. P ditambah Q berarti 6 ditambah 8 dibagi 2 dikurang R 4. 6 tambah 8 ini adalah 14 dibagi 2 7 dikurang dengan 4, maka hasilnya sama dengan 3. Ini adalah soal himpunan. Diketahui di sini adalah diagram Venn, berarti yang ditanya adalah daerah arsir. Menyatakan dari himpunan tersebut. Berarti teman-teman, aku jelaskan dulu mengenai himpunan tersebut ya. Berarti aku ambil di sini adalah diagram Venn ya, diagram Venn. Kita misalkan di sini dua diagram Venn. Ini aku misalkan adalah X dan di sini nilai Y. Di mana himpunannya di sini aku misalkan A, B, C dan D. Oke, kita partisi dulu semesta pembicaraan simbolnya S. Seluruh yang dibicarakan dalam Venn ini adalah A, B, C dan D. Oke, kita cek sama-sama himpunan daripada si X. Berarti itu adalah A dan B. Himpunan daripada si Y di sini adalah ini ya, B dengan C. Berikutnya, D di sini adalah yang bukan anggota daripada si X dan Y. Nanti kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Apa itu yang tidak anggota? Kalau dikatakan yang pertama, tidak anggota, itu bahasa lainnya adalah komplement. Ini simbolnya ini huruf C ya. A komplement dimisalkan. Jadi kalau aku misalkan A komplement berarti yang bukan anggota AB. Dia semesta pembicaraan. Yang bukan anggota AB adalah C dan D. Jadi kalau dari diagram Venn ya, yang bukan anggota si X di sini adalah C dengan D ya. Ikut yang di luarnya. Berarti ini himpunannya adalah C dengan D. Next ya teman-teman ya. Berarti yang bukan anggota daripada si Y. Maaf, ini bukan A komplement tapi X komplement ya teman. Berikutnya, yang bukan anggota daripada si Y. Yang bukan anggota si Y di sini. Bukan si Y, berarti yang ini ya, Y, B, C, berarti jawabnya adalah A dengan D. Oke, next ya. Yang sering juga di istilah-istilah dalam himpunan adalah gabungan. Gabungan ini disimbolkan dengan seperti huruf U ya, menyerupai huruf U. Berikutnya, jika A aku gabungkan dengan, maaf bukan A ya, tapi X. X digabungkan dengan Y, maka himpunannya di sini adalah X digabung Y, berarti A, B, C. Kalau dalam himpunan seperti ini, A, B, B, C, berarti data yang sama itu dihitung satu kali ya. Maka di sini adalah A, B, C. Next, Beb. Yang ketiga, di sini ada namanya irisan. Irisan kebalikan dari gabungan simbolnya, ya. Bahasa lain daripada irisan ini adalah data yang sama. Ya, tadi kita bicara data yang sama ya, Beb ya. Berarti jika X diiriskan dengan Y di sini sama dengan mana X diiriskan dengan B, data yang sama adalah B. Kalau dalam Venn-nya adalah data yang di tengah-tengah. Inilah irisannya.
Berarti himpunannya adalah B. Berikutnya lagi di sini adalah berbicara tentang komplement tadi. Kita kan D-nya belum terselesaikan tadi ya. Berarti D ini adalah gabungan daripada si X. Berarti jika X digabungkan dengan Y tapi dikomplementkan. XY kan gabungannya ABC ya. Komplemennya berarti jawabannya di sini adalah D. Next, Mbak. Yang keempat, istilah berikutnya yang sering dimunculkan di UTBK nanti seperti soal yang kita mau bahas adalah tanda kurang. Tanda kurang ini istilahnya adalah yang hanya anggota. Atau kita misalkan jika X dikurangkan dengan Y berarti yang hanya anggota X aja. Kita cek dalam pennya. X kan anggotanya adalah A dan B. Tetapi B ini juga anggota daripada si Y. Tetapi yang dimintakan yang hanya, berarti B ini tidak boleh ikut. Berarti yang hanya anggota X itu adalah himpunan A. Next. Kalau aku ambil Y dikurangkan dengan X, berarti sekarang adalah yang hanya anggota Y. Berarti yang hanya anggota Y, iya, C. Oke ya. Berarti dari sini kita ambil 3 diagram 3 himpunan ya. 3 himpunan X, Y, dan Z. Aku misalkan saja, bebas kita mau pakai huruf apa. Kita misalkan urut aja. Di sini adalah A, B, C, D, E, F, G. Oke ya, Beb ya. Kita next di sini. Untuk menentukan di sini berarti semesta pembicaraannya adalah seluruh data yang ada pada diagram Venn. Yang anggota daripada X-nya berarti adalah A, B, D, E. Ya, jadi saya tidak tuliskan lagi, langsung aja. Berikutnya, yang hanya anggota daripada si Y, berarti di sini anggotanya lingkaran Y. Nampak ya teman-teman ya, B, C, E, F. Berarti yang hanya anggota daripada si Z adalah D, E, F, G. Berikutnya, yang mau saya ambil adalah data yang sama dulu. Kalau gabungannya teman-teman pasti tahu. Jika X digabungkan dengan Y, maka ini hasilnya. Caca ya. Jika X digabungkan dengan Z, berarti si C tidak boleh ikut. Jika Y digabungkan dengan si Z, berarti data apa yang tidak boleh ikut? Si A. Karena ini gabungannya. Nampak ya dua bulatannya kalau gabungan. Sekarang kita bahas adalah irisan. Jika X ku iriskan dengan Y, berarti X dengan Y. Data yang sama di sini adalah B dengan E. Nampak ya teman-teman ya. Next. Jika Y diiriskan dengan Z, himpunannya adalah Y diiriskan dengan Z. Berarti di sini data yang sama adalah EF. Dan jika X diiriskan dengan Z, X diiriskan dengan Z, berarti data yang sama di sini di tengah-tengahnya, berarti jawabnya adalah D dengan E. Jika ketiganya diiriskan, X iris Y iris Z. Oke, X iris Y iris Z. Berarti data di sini yang arsir ya kan? Maka data dari sini yang sama adalah yang di tengah-tengahnya. Iya, si E. Berarti himpunannya di sini adalah E. Oke. Maka kalau aku misalkan di sini tanda kurang, berarti kalau aku ambil di sini ini kan, ini gabungannya ya. Jadi yang hanya A saja berarti X dikurangkan dengan gabungan ini. Kalau jawabannya C berarti Y dikurangkan dengan gabungan dari X dengan Z. Mudah ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu ya option apa kamu soal kita mengenai himpunan. Jadi teman-teman harus ingat yang disebut dengan komplement, gabungan, irisan, dan yang hanya anggota. Itu yang kita pakai. Coba cek diagram Venn yang pertama ya. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan, berarti ini yang diarsir ya Beb ya. Secara C ini adalah anggota daripada si C. Tidak boleh ikut. Berarti kalau A aku gabungkan dengan B, seharusnya data di sini ikut ya teman-teman ya. Berarti kalau aku buang si C-nya ini berarti daerah arsir jadinya jawabannya. Maka jawabannya di situ adalah A digabungkan dengan B dikurangkan dengan C. Ada nggak? Ada, cantik. Mudah ya.
Jika itu teman-teman juga merasa susah dengan waktu yang masih banyak pada TPS nanti, boleh dengan cara seperti ini. Teman-teman cobakan ke dalam option. Ya, gimana Kak? Yaitu aku misalkan di sini adalah A, B, C, D. Oh, karena variabelnya A aku ganti angka saja ya. Di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ini 7, oke ya. Maka mudah, aku ambil jika option pertama ini ya, aku cari B digabungkan dengan C. Oke, cari data B gabung C. B gabung C, yang ini ya Beb ya, kecuali 5. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 kecuali 5, 6, 7. Oke. Berikutnya, dikatakan jika A diiriskan dengan, berarti anggota daripada A. Kita cari anggota daripada A, berarti jawabannya 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Oke ya. Berarti A diiriskan dengan B gabung C. Maka kita cek di sini data yang sama. Mana data yang sama di sini? Data yang sama di sini adalah angka 2-nya ada, angka 3-nya ada, dan angka 6-nya. Berarti jawabannya adalah 2, 3, 6. Yang mana 2, 3, 6? 2, 3, 6. Seharusnya di sini yang diarsir. Oke ya, berarti salah. Cek lagi yang di sini. Berarti kita cari adalah B diiriskan dengan C. B iris berarti iris data yang sama. B diiriskan dengan C. Data yang sama berarti di sini ya, Beb ya. Maka jawabannya adalah 3 dengan 4. A digabung. Tadi data A ada ya. Ini A. Aku tulis lagi, A adalah 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Berarti kalau digabung, gabungkan saja. Berarti jawabannya di sini adalah 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek mana? 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bukan ya. Maka aku ambil lagi data yang ketiga. Data yang ketiga di sini adalah A digabungkan dengan B. A digabungkan dengan B, kita cek ya. A gabung B, berarti jawabannya di sini ini dengan ini kecuali 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. C anggotanya di sana adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti jika A gabung dikurang C, berarti tanda kurang tadi aku bilang adalah yang hanya anggota. Berarti yang hanya anggota ini saja. Data yang sama harus kita. Berarti yang diminta adalah A gabung B dikurangkan dengan C. Berarti yang hanya anggota A gabung B. Berarti data yang sama kita buang dari si C-nya. 2 ada ya, tidak boleh ikut. Berikutnya 3 tidak boleh ikut. 4 juga tidak boleh ikut. Berarti jawabannya 5, 6, 7. Lihat, 5, 6, 7 adalah daerah yang diarsir. Makanya jawabannya juga adalah C. Terbukti ya teman-teman. Oke, kita coba lagi ya. Untuk memantapkan mengenai diagram Venn himpunan di sini. Yuk, kita misalkan di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ditanya adalah yang diarsir yaitu 4, 5, 6. Maka kita ambil option A di sini yaitu anggota R. Anggota R di sini adalah 4, 5, 6 dan 7. Oke, next. P digabungkan dengan Q. Kita cek di sana P gabung Q berarti kecuali 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang diminta adalah R diiriskan. Berarti pada saat R diiriskan dengan P digabungkan dengan Q, berarti data yang sama. Mana data yang sama? 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada. Berarti jawabannya sama dengan 4, 5, 6, 7. Coba kita cek 4, 5, 6, 7. Ya. Maaf, sepertinya hilaf ya. P digabungkan dengan Q7 nggak boleh ikut ya. Maaf ya teman-teman, ini tidak boleh ikut. Berarti diiriskan, berarti seharusnya jawabannya adalah 4, 5 dengan 6 ya. Ini himpunannya. Berarti option kita adalah yang famous untuk himpunan ya. Tahun kemarin ini sangat famous di UTBK. Sebanyak 1000 petani akan menanam 2 jenis bunga. 900 orang menanam bunga mawar dan 500 orang menanam bunga melati. Jika X adalah jumlah minimum petani yang menanam keduanya dan Y adalah jumlah maksimum petani yang menanam keduanya, maka X tambah Y adalah.
Kita buat fan-nya dulu. S-nya di sini sama dengan 100 atau totalnya adalah 100 petani. Dengan 900 orang menanam bunga mawar, berarti aku misalkan MA mawar itu adalah 900. Berikutnya minimum petani melati, berarti melati ME di sini sama dengan 500. Jadi kalau aku total mawar dengan melati ini adalah 1400, sisanya adalah 1400 dikurang 1000 adalah 400 data yang sama, berarti fan-nya aku misalkan di sini ini adalah mawar, di sini melati, berarti di sini 400 karena mawar 900, berarti kemungkinan sisa di sini adalah 500, melati 400. Berarti sisanya di sini adalah 100 biar total melati adalah 500 gitu ya teman-teman ya. Langsung saja. Berikutnya, yang ditanya di sini adalah X jumlah minimum ya. Minimumnya, berarti minimumnya adalah data yang sama. Berarti X-nya di sini sama dengan jumlah minimum petani yang menanam keduanya. Berarti sama dengan 400. Berarti kita cari nilai Y di sini adalah jumlah maksimum petani yang menanam kedua-duanya X tambah Y. Secara di sini maksimumnya pastinya 400 ya. Kalau kita lihat kan data yang menanam keduanya gitu ya. Jadi pada saat kapankah terjadi jika kita buat nilai daripada si melati itu adalah subset daripada si MA. Maksudnya gini. Aku misalkan di sini adalah si melati ya. Misalkan, maka di sini adalah si mawar. Maka dari sini dimaksud adalah melati ini adalah himpunan atau subset daripada si melati. Maka terjadilah nilai daripada si maksimum, ya. Terjadi nilai maksimum jumlah maksimum yang menanam keduanya. Jadi pada saat kapan itu terjadi? Yaitu jika di sini kita misalkan melati adalah berapa di sini? Mana tadi? Melati adalah 500, berarti di sini 500 ya. Mawarnya di sini adalah 900 ya. Berarti datanya di sini adalah 400, berarti di sini adalah 500. Jadi kemungkinan dia maksimum adalah pada saat nilai 500. Subsetnya, maka bisa kita ambil X tambah Y totalnya di sini 400 tambah 500, maka hasilnya sama dengan 900. Maka 900 jawabannya adalah dodol. Gitu aja teman-teman ya. Sukses selalu untuk kamu semua. Untuk UTBK-nya pada saat ujian saya harapkan konsentrasi yang baik. Jangan lupa berdoa. Salam sukses dari kita.